terjadi dan saya cerita ini di salah satu yang pertama mungkin di Mary Riana podcast. Tadi Pak Menteri sempat menyebutkan tentang beberapa kegagalan di dunia politik. Yang mana kisah atau kejadian yang paling sedih atau paling buat stres yang pernah terjadi? Masa-masa paling stres. Stres, sebetulnya sih saya setelah melewati bisnis, dan ini pebisnis punya keunggulan daripada politisi. Pebisnis ini karena mereka ini kan siklusnya itu tiap hari kan, menang tender, kalah tender, dapat project, nggak dapat project. Jadi kita biasa banget menyikapi ups and downs kan. Sementara kalau politisi itu kan 5 tahun sekali mereka tuh pilkada 5 tahun sekali, pilpres 5 tahun sekali, pileg juga 5 tahun sekali. Jadi karena saya udah berangkat dari dunia usaha, saya nggak terlalu bawa stres di politik ini. Saya juga nggak terlalu baperan gitu loh, nggak bawa perasaan. Tapi jadi, terkaget-kaget nggak? Karena kan awalnya terkaget-kaget. So many uncertainty, last minute, wah berubah last minute kok kayak gini gitu kan? Tapi kalau dilihat ada juga momen saya merasa, waduh, this is the end of my political career. Itu waktu mendekati pemilihan presiden di tahun 2019 yang saat itu setelah diumumkan kita nggak berhasil, ya waktu itu saya sempat terpikir gitu, what's next for me gitu, is this a career that I wanna continue atau is there the next chapter of my life? Jadi waktu itu sempat terpikir itu, tapi itu mungkin 2-3 hari aja gitu. Habis itu dan waktu itu pas kebetulan sakit. Karena setelah 8 bulan keliling Indonesia dan gaspol banget gitu, fisik akhirnya ya bilang badan kita menentukan harus istirahat. Akhirnya saya istirahat. Saya dan itu very symbolic. Saya sakit cegukan. Saya agak ada hiccup yang nggak berhenti di hari itu. Di hari itu agak ada hiccup. Terus saya mungkin sebuah pesan kali ya, bahwa saya nangkepnya gitu setelah sembuh hampir 2 hari saya cegukan itu, bahwa this is just a minor hiccup in your career. Bahwa ini adalah ya sedikit hiccup, you readjust dan you continue. Makanya waktu itu akhirnya saya bulat waktu setelah pengumuman MK, saya ingin membangun, saya ikut menegosiasi dan berunding dengan pemenang pemilu yaitu Bapak Presiden dan timnya. Bagaimana nih kita melangkah ke depan, dan akhirnya kita mendukung. Jadi langkah pertama saya itu adalah memberikan dukungan kepada pemerintah yang telah dipilih oleh rakyat dan memberikan bantuan, sumbangsi, kontribusi dengan apa yang saya miliki. Memang waktu itu saya langsung dibilang, ayo bergabung sebagai menteri. Tapi saya bilang, waktu setelah pilpres itu saya banyak sekali keluar dana untuk pilpres. Saya bilang, boleh nggak saya balik dulu ke bisnis sebentar untuk mengatur bisnis saya, menata kembali bisnis saya agar saya lebih siap. Terus saya mulai beberapa hal yang saya selama ini belum bisa memulai, seperti saya pengen jadi content creator waktu itu, saya coba. Terus saya jadi host di TV seperti Mary Riana juga. Saya pengen banget gitu untuk berbagi melalui media yang paling banyak itu TV. Tapi setelah setahun, dan kebetulan pas COVID juga, Presiden panggil untuk ditunjuk di kementerian. Akhirnya di bulan Desember 2020. Betul. Ya, jadi setelah hampir setahun lebih ya pemerintahan. Tapi ketika kejadian itu kayak tadi Pak Sandi sakit, terus banyak hiccupsnya, itu banyak orang menafsir dan memberikan gambaran-gambaran dan pandangan yang berbeda. Ada yang bilang, oh Pak Sandi gak suka lah, atau menanggapinya berbeda gitu. Iya, pasti kan masyarakat punya penafsiran sendiri-sendiri. Tapi yang terjadi dan saya cerita ini di
salah satu yang pertama mungkin tentang hiccup ini, tentang cegukan ini di Mary Riana podcast. Jadi di Friends of Mary Riana ini saya ingin cerita gitu bahwa ada alasan medisnya, saya sakit waktu itu, dan ada juga alasan kenapa cegukan. Ternyata cegukan itu kalau ada beberapa situasi yang menurut dokter yang menangani saat itu adalah dehidrasi, terlalu capek, terus ada asam lambung karena makan yang nggak teratur, karena di hari-hari terakhir itu kan kita genjot banget. Gaspol terus ya. Dan setelah saya belajar banget tuh bahwa cegukan itu bukan terus terus kita makan dulu gula 1 sendok gitu. Iya. Kalau saya sih biasanya minum nafas, minum lagi tahan nafas. Itu iya membantu sedikit tapi nggak membantu banget gitu, karena itu adalah regulasi yang Tuhan ciptakan di mana kita badan kita tuh bereaksi terhadap kekurangan cairan, terus ada situasi asam lambung, jadi harus yang di-treat itu adalah asam lambungnya gitu loh. Dan setelah 1-2 hari udah kembali lagi, ya saya sudah ketemu masyarakat lagi dan ketemu Pak Prabowo lagi setelah itu. Kalau nggak salah cuma 3 hari, tapi itu di 3 hari waktu cegukan itu saya banyak belajar juga tentang bagaimana menyikapi kegagalan. Dan setelah itu saya melihat bahwa bahwa ini bisnis kita sudah berkembang dengan baik, ekonomi kita juga sudah mulai baik. Bagaimana politik kita ke depan juga adalah politik yang mempersatukan, jangan sampai terpecah belah, jangan sampai terpolarisasi. Akhirnya keputusan itu yang kita ambil untuk bergabung dengan pemerintah dan memberikan dukungan, support, kontribusi. Dan bayangin nggak coba Mary, kalau misalnya waktu COVID kita terpecah belah, nggak akan mungkin kita bisa menangani pandemi. Ini seluruh bangsa, negara, rakyat memberikan dukungan, akhirnya kita bisa mengatasi pandemi. Kita tergolong salah satu negara yang terbaik dalam penanganan pandemi. Setuju. Dan dalam pemulihan ekonomi. Betul. Ya, namanya juga seorang entrepreneur ya. Salah satu mindset yang paling penting adalah forward thinking. Yes. Jadi apapun keadaannya, mau so many uncertainties, mau mungkin orang bilang kegagalannya, tapi what's next gitu kan, forward thinking. Oke, kedepannya apa? Apa yang membuat kita maju? What's next gitu. Dan itu terbukti.